Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1222046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, dengan materi yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Pendahuluan, Wiranto mengatakan bahwa good governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Good governance memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar, serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Materi yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Akbar 2012 mengatakan bahwa akuntabilitas secara hafilah dapat diartikan sebagai penanggung jawab, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Taut tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 jenis tangga akuntabilitas, yakni accountability for probability and legality, process accountability, perform accountability, program accountability, dan policy accountability. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek memberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Anissa Ningrum mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pertanggungjawaban dana publik, yang kedua ada penyajian tepat waktu, yang ketiga adanya pemeriksaan atau audit atau respon pemerintah. Indikator akuntabilitas sendiri, dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut di atas dapat diklarifikasikan beberapa indikator akuntabilitas, yaitu pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi misi organisasi serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Pada tahap sosialisasi kebijakan meliputi penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media non-massa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara penyampaian sasaran atau program akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat, dan mekanisme perpaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi
yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik atau good governance. Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dari dan interchangeable. Penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Konsep akuntabilitas ini di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa Orde Baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara Indonesia. 2, yaitu transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peran yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers, sehingga dengan adanya kebebasan pers, maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi oleh kontrol yang lebih dari masyarakat. Untuk itu harus ada pembatas dari keterbukaan itu sendiri, di mana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasi dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa yang boleh diberikan kepada siapa, informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Prinsip-prinsip transparansi meliputi 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan. Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan hal ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan pelindungan hak atas
hak atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas terhadap dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kesimpulan, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik itu. Hak-hak publik yang hak untuk tahu dan hak untuk diberi informasi, hak untuk didengar aspirasinya. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.